Selamat datang di WHP File, Israel Selayang Pandang bagian keempat. Pada kisah sebelumnya di bagian ketiga, kita membahas tentang proses Israel di bawah kekuasaan Romawi. Injil Yesus Kristus diberitakan, sampai masa Perang Salib. Kali ini kita akan membahas tentang Israel di bawah kekuasaan Turki, lalu membahas masa Israel merdeka serta membahas nubuatan terhadap Israel. Di bawah kuasa Turki Utsmani, Ottoman, Sultan Mehmed II, Al-Fatih, memimpin pasukan Turki Utsmani menaklukkan Kekaisaran Bizantium dan berhasil menguasai ibu kotanya, Konstantinopel sekitar tahun 1453. Nama Konstantinopel diubah menjadi Istanbul. Kemudian Utsmani menaklukkan Mamalik, penguasa Palestina sekitar tahun 1517. Palestina pun berada dalam kuasa Utsmani. Dinding kota Yerusalem, Old City, yang kita lihat sekarang selesai dibangun di masa Sultan Sulaiman Agung. Gerbang Timur atau Gerbang Emas ditutup karena ada nubuatan bahwa Mesias akan datang melalui gerbang timur ini. Pekerjaan dimulai tahun 1536 dan selesai tahun 1541. Kubah batu juga direnovasi. Sultan Sulaiman berbaik hati kepada kaum Yahudi. Orang Yahudi banyak berpindah dari Istanbul ke Yerusalem. Tembok barat tempat ibadah Yahudi ketinggiannya ditambah. Tahun 1914 Perang Dunia Pertama pecah. Turki Utsmani bersama Jerman melawan Inggris dan Prancis. Inggris mengalahkan Turki Utsmani dan pasukan Inggris memasuki Yerusalem. Tanggal 11 Desember tahun 1917, Inggris mendapat mandat mengatur Palestina. Yahudi diaspora rindu tanah air. Yahudi diaspora sangat mendambakan adanya negara sendiri. Mereka menyelenggarakan konferensi Zionis internasional pertama di Basel, Swiss. Ketua konferensi adalah Theodor Herzl pada tahun 1899. Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, setelah menang dalam Perang Dunia, menulis surat kepada Lord Rothschild, tanggal 2 November tahun 1917. Lord Rothschild seorang pendukung konferensi Zionis. Inti suratnya, Balfour akan memfasilitasi kepulangan orang Yahudi ke Palestina. Peristiwa ini dikenal dengan Deklarasi Balfour. Yahudi diaspora bertambah banyak pulang ke Palestina selama Perang Dunia II. Tahun 1941 sampai tahun 1945. Pembantaian 6 juta orang Yahudi, Holocaust di Jerman, dan kekerasan, pogrom, terhadap orang Yahudi di Rusia memicu orang Yahudi meninggalkan Eropa dan Rusia menuju Palestina. Jumlah Yahudi di Palestina bertambah. Terjadi kerusuhan berulang-ulang antara Yahudi dan Arab. Inggris sebagai pemegang mandat Palestina berupaya mencari solusi kemungkinan penyelesaian pertikaian ini. Negara Israel merdeka 1948. Inggris berencana menyerahkan mandat Palestina ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, yang baru berdiri tahun 1945. Agar PBB lah yang menyelesaikan masalah Palestina. Penyerahan mandat ini direncanakan tanggal 15 Mei tahun 1948. Sehari sebelum penyerahan mandat tersebut, David Ben-Gurion pemimpin Yahudi memproklamasikan kemerdekaan negara Israel, tanggal 14 Mei tahun 1948. Akibatnya meletus perang antara Israel dengan negara-negara Arab. Yerusalem masih belum dikuasai. Barulah setelah Perang 1967, Israel menguasai Yerusalem. Konflik antara Israel dengan otoritas Palestina masih terus berlangsung. Perundingan demi perundingan dilakukan. Konflik terutama berkaitan dengan batas-batas wilayah. Diharapkan perundingan dapat terus berlanjut untuk mendapatkan solusi damai. Israel akhirnya kembali berdaulat dan menjadi negara merdeka setelah 2000 tahun di bawah kekuasaan asing sejak dijajah Romawi. Israel dan nubuatan Yehezkiel, sewaktu di Babel 2500 tahun yang lalu, bernubuat bahwa Tuhan Allah akan mengumpulkan orang Israel dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi menjadi dua kerajaan.
beberapa hamba Tuhan melihat bahwa nubuatan tersebut sudah tergenapi. Diaspora dari segala penjuru sudah kembali dan berkumpul. Negara Israel sudah berdiri tahun 1948. Bagaimanakah kisah Israel ke depannya? Tentang ini juga telah dinubuatkan di dalam kitab suci. Pada akhir zaman kelak akan tergenapi. Semuanya akan terjadi di Israel. Terima kasih telah menonton WHP File, Israel Selayang Pandang bagian keempat. Sesi ini terdiri dari 4 bagian, jangan lupa untuk melihat bagian 1, 2, dan 3 untuk pemahaman yang lebih menyeluruh. Jangan lupa menekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasi untuk membantu proses pengembangan channel ini ke depannya. Tekan tombol like jika kamu merasa konten ini baik dan bermanfaat. Jangan lupa juga untuk bagikan video ini ke kerabat terdekat agar semakin banyak yang bisa merasakan manfaatnya.